Tetaplah dalam kasih kudus Yesus. Tetaplah patuh pada gereja Katolik Roma yang kudus. Tetaplah dalam kedamaian dan cinta kasih persaudaraan. Itulah pesan Santa Rita dari Kaskia. Saudara terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Senang sekali saya Laurencia Fani menemani Anda semua di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Advent yang pertama. Telah hadir bersama kita di studio Romo Andang Kencana Aji SDB. Apa kabar Romo? Selamat datang. Puji Tuhan, kabar baik, terima kasih. Iya, makasih Romo. Baik Romo, kita mulai saja acara ini. Baiklah, silakan. Ya. Baiklah sahabat terkasih, kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin Romo. Silakan Mo. Mari kita siapkan diri untuk doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau selenggarakan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pada kesempatan ini. Teristimewa untuk mendengarkan sabdamu dalam mempersiapkan kehadiran Putramu di dalam kehidupan kami. Terangilah kiranya setiap kegiatan kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, apa yang ingin kami laksanakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap kegiatan kami ini, dan dampingilah selalu supaya akan selalu berbuah bagi kehidupan kami dan orang-orang sekitar kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi. Janganlah takut, lihatlah, penebus kita akan datang. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1-5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari
kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang, kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat terkasih, telah kita simak bersama firman Tuhan. Marilah kita sekarang menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Andang. Baik Romo, apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan? Dari pertama, kita akan merefleksikan apa yang kita dapat dari kitab Nabi Yesaya. Pertama-tama tentu saja akan kita kaitkan dengan masa Advent yang sudah kita mulai, dan ini adalah sebagai Senin Advent yang pertama. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel itu pertama-tama adalah tentang pertobatan, dan dia meminta untuk mengadakan ibadah. Ibadah itu adalah salah satu wujud dari usaha pertobatan yang harus mau dilakukan oleh umat Israel. Maka dikatakan bahwa mereka diminta untuk pergi ke rumah Tuhan. Dan kemudian Nabi Yesaya menubuatkan untuk menerima pengharapan dari usaha pertobatan itu, bahwa dengan pertobatan itu nantinya akan menerima keselamatan apabila memang benar-benar mau beribadah dengan baik. Dan inilah yang pengharapan yang diberikan atau dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Dan kemudian nubuatnya itu dinyatakan juga tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Itu disebutkan bahwa bangsa-bangsa yang lain juga akan pergi untuk menyembah atau memuja Allah Israel. Allah yang di situ disebutkan sebagai Allah Yakub. Dan itu adalah merupakan satu nubuat yang dibuat oleh Nabi Yesaya untuk menekankan bahwa ada harapan keselamatan untuk bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Itu yang kita dapat dari bacaan pertama. Iya. Boleh nanya ya Romo ya? Iya, silakan. Nah, di situ disebutkan pada saat itu ya Romo ya, bahwa beribadahnya harus ke gunung Tuhan, begitu ya Romo ya. Apa maksudnya nih Romo? Ya, ini sudah mungkin menjadi kebiasaan pada waktu itu saja tentang cara beribadah. Selalu pergi ke tempat yang lebih tinggi. Untuk mereka berpikir bahwa memang dengan cara demikian akan lebih memaksimalkan diri untuk memuji Tuhan di tempat-tempat yang seperti itu. Kita bisa mendapatkan suasana yang mungkin akan lebih merasakan dekat dengan Tuhan di tempat yang tinggi. Di sana kesunyian, kemudian kedamaian, dan kemudian bisa merasakan hadirnya Tuhan di tempat yang tinggi tersebut. Tetapi kita bisa refleksikan ke gunung Tuhan pada kesempatan saat sekarang ini, yaitu rumah Tuhan atau gereja atau tempat kita beribadat. Itu adalah di mana memang kita menempatkan diri atau menyempatkan diri untuk memuji Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam liturgi kita. Kita harus mempunyai kesempatan itu untuk mau memperlihatkan bahwa kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini yang kita bisa refleksikan, bahwa kita diminta untuk mau memuji Tuhan di dalam doa-doa kita. Iya.
Jadi suasana terutama diri kita ya Romo ya. Kan nggak mungkin sekarang ya di gunung itu diinikan bahwa oke, itu rumah Tuhan. Makanya setiap kita mau ekaristi selalu ada pengumuman untuk menyiapkan diri ya, membuat sunyi segala macam alat komunikasi begitu. Itu kaitannya Romo. Ya, kita bisa kaitkan seperti itu bahwa memang kita sebelum mempunyai kesempatan untuk beribadah, menyempatkan diri, mengambil waktu dan tempat, itu kita mempunyai kesibukan. Dan kemungkinan juga kesibukan itu bisa menjadi gangguan atau tantangan tersendiri untuk bagaimana kita bisa menyadari tentang kehadiran Tuhan. Maka dibutuhkan waktu dan tempat yang sungguh-sungguh sangat mungkin khusus, spesial untuk benar-benar kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan. Ini membutuhkan mungkin usaha tersendiri. Karena tidak semua orang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu menyadari kehadiran Tuhan. Ini menjadi tantangan tersendiri. Maka dibutuhkan waktu dan tempat untuk hal tersebut. Iya, Romo. Lagi ya Romo ya, bertanya. Ya, silakan. Mengenai ini, bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Itu maksudnya apa ya Romo ya? Berarti nggak ada perselisihan, nggak ada perang, adanya damai ya. Berarti alat-alat untuk perang itu nggak ada lagi. Ya, ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan mereka mengganti pedangnya dengan mata bajak dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Yaitu mungkin bisa kita artikan bahwa tentang misalnya perang yang memakai pedang itu yang mewujudkan tentang kejahatan itu diganti atau dilakukan pertobatan, yaitu dengan lebih memperhatikan hal-hal yang bisa membangun. Yaitu dikatakan tentang mata bajak dan pisau pemangkas, yaitu yang menghidupi, yang memberi kehidupan. Nah, itu hal-hal kejahatan diganti dengan hal-hal yang lebih bisa memberikan tentang arti kehidupan itu. Maka mereka tidak lagi melakukan kejahatan sama dengan umat Israel, bahwa mereka juga melakukan pertobatan. Bangsa-bangsa lain itu juga diberi terang oleh Tuhan untuk melakukan pertobatan. Mereka menyadari kehadiran Tuhan, mereka lebih mau memperhatikan kehidupan dengan baik, pada akhirnya juga bertobat seperti bangsa Israel. Itu yang dikatakan di situ, bahwa bangsa-bangsa juga ikut bertobat dan memuji Tuhan, dan mereka hidup dalam terang Tuhan. Tidak di dalam kegelapan. Perang adalah simbol dari kegelapan, dan kehidupan kita yang baik adalah merupakan di mana kita hadir terang Tuhan. Iya, Romo. Jadi bukan hanya umat pilihan saja, walaupun waktu itu sudah dinyatakannya oleh Tuhan ya, selain bangsa Israel ada bangsa-bangsa lain yang pasti akan bertobat ya Romo ya. Iya, memang kemudian sudah mulai dinyatakan bahwa memang keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa-bangsa yang lain juga akan hidup dalam terang Tuhan. Sahabat Oasis Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita break sejenak untuk sesi pertama ini. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih,
Jumpa lagi di sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Andang dan saya Fani. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Advent yang pertama. Sebelum kita lanjutkan permenungan untuk bacaan hari ini, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda melalui email kami di orkkaj2121@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 088102513348. Baik Romo, kita lanjutkan ya untuk sesi yang kedua ini. Kita langsung ke bacaan Injil ya Romo ya. Baik. Silakan Romo. Ya, dari bacaan Injil pertama-tama adalah yang ditekankan tentang iman. Tuhan Yesus begitu heran tentang pernyataan yang disampaikan oleh perwira dari Romawi ini yang mempunyai hambanya yang sakit. Perwira itu dengan segala kerendahan hati tidak ingin bahwa Tuhan Yesus repot-repot pergi ke rumahnya untuk memberikan kesembuhan. Terus atas pernyataan yang disampaikan oleh perwira itu bahwa dia kemudian mengibaratkan tentang mempunyai anak buah prajurit, itu dia tinggal hanya bicara kemudian akan dilaksanakan. Dia juga mengibaratkan apabila Tuhan Yesus berkenan, dia juga cukuplah demikian. Ini adalah suatu pernyataan iman yang membuat Tuhan Yesus heran, dan dia menyatakan bahwa hal itu tidak pernah ditemukan di antara orang Israel. Dan inilah yang akan memberikan keselamatan bagi anak buah dari perwira yang sedang sakit itu. Maka kemudian perwira itu menyatakan supaya Tuhan Yesus mau menyatakan memberikan kesembuhan, tidak perlu datang ke rumah mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya bahwa memang kalau orang yang bukan orang Israel ini, yang adalah orang asing, itu juga mendapatkan rahmat keselamatan. Karena mereka ternyata juga mempunyai iman yang kuat. Ini yang bisa kita ambil dari bacaan Injil, bahwa siapapun yang memang mempunyai iman yang kuat akan mendapatkan rahmat keselamatan. Dan rahmat keselamatan itu tidak hanya berakibat langsung bagi diri kita yang mempunyai iman, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kekuatan iman itu sungguh luar biasa. Dan kekuatan iman itu harus bisa menjadi tanda atau bukti bahwa harus dinyatakan. Nah, dari perwira Romawi itu dinyatakan dengan kata-kata. Dengan kata-kata bahwa ia yakin bahwa tidak perlu Tuhan Yesus pergi ke rumah, tetapi cukup berkata-kata, maka anak buahnya yang sakit itu akan bisa sembuh. Bukan itu. Dianya loh ya, anak buahnya ya Romo. Dan kalimat ini selalu kita ucapkan saat kita sebelum menerima komuni kudus ya Romo ya. Betul. Ya, berkatalah saja maka saya akan sembuh. Nah, korelasinya apa sih Romo dengan persiapan kita ini selama masa Advent ya? Ya, hampir mirip. Jadi sama-sama untuk mempersiapkan diri. Pertama, kita pada setiap Ekaristi mengucapkan apa yang dikatakan oleh perwira ini, bahwa
aku tidak layak menerima Tuhan untuk di rumahku, tapi katakan saja maka hambaku bisa sembuh. Ini adalah mempersiapkan untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Sama juga dengan masa Advent, ini adalah masa persiapan juga kita menyadari tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan hadir di dalam sejarah manusia. Nah, ini kita siapkan diri perayaan Natal ini, masa Advent ini. Kita mempersiapkan diri. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh perwira itu ketika kita mengambil kata-katanya sebagai persiapan komuni, yaitu tentang kerendahan hati. Tadi sudah saya katakan, itu bahwa ada rasa ketidaklayakan. Maka kita juga harus melakukan pertobatan, melihat diri. Apakah memang selama ini kita menyadari bahwa kita sudah berusaha untuk menyadari kehadiran Tuhan atau tidak? Apakah kita selama ini hidup di dalam terang Tuhan atau tidak? Nah, ini kita lihat, kita periksa. Dan itu harus berlandaskan dari kerendahan hati. Tidak ada yang lain selain dari kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, maka sulit untuk melakukan pertobatan. Karena hanya diliputi oleh ego, oleh hal-hal yang bersifat diri sendiri. Jadi jauh dari kehendak Tuhan, tetapi malah justru tentang diri sendiri. Ya, ini kita lihat apa yang dilakukan oleh perwira itu sungguh luar biasa, bahwa dia dengan segala kerendahan hati, dia mengungkapkan bahwa dia tidak layak, dan bahwa Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan mau melakukan apapun untuk seorang hambanya yang sedang sakit. Iya, Romo. Jadi di kita ya, di Katolik sudah diberikan media ya sebenarnya ya, Romo ya. Di masa Advent ini ada bulan keluarga ya, Romo ya. Di pertemuan-pertemuan yang 4 kali itu, terus ada Minggu Pengakuan Dosa, begitu ya, Romo ya. Sebenarnya kita bisa terlibat apa sih, Romo, untuk kegiatan ini ya, persiapan Natal ya selama masa Advent ini? Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan semua perangkat yang sudah disiapkan oleh gereja kita? Ya, kita terlibat secara langsung tentang segala aktivitas yang telah diberikan oleh gereja, yaitu tentang pertemuan-pertemuan itu. Dan kemudian juga ada misalnya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat itu kan juga tentunya menjadi waktu dan tempat untuk di mana kita memperbaiki diri atau memperbarui diri tentang apa tindakan-tindakan kita yang sekiranya menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kita perbaiki diri, kita perbarui, kita mulai mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Salah satunya adalah kita melihat selama ini tentang doa-doa kita, tentang ibadah kita. Dan kemudian apakah ibadah atau doa-doa kita itu memberikan dampak bagi kehidupan kita, terutama adalah kepedulian. Ini yang diberikan contoh dari perwira itu, bahwa iman ternyata tidak hanya memberi keselamatan kepada diri sendiri, tetapi ternyata memberi keselamatan kepada orang lain, terutama orang-orang sekitar. Nah, ini juga kita lihat, kita periksa melalui kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, ya, terutama juga yang sakramen rekonsiliasi itu banyak, mungkin rekoleksi atau apapun yang dipunyai di dalam lingkungan dan lain sebagainya itu semoga membantu pembaruan diri. Apakah kegiatan-kegiatan kita itu sudah mempedulikan bahwa
kita memperhatikan keselamatan diri dan orang-orang sekitar. Iya, ya, terima kasih Romo. Sebenarnya semuanya memang sudah ada ya, tapi ya kalau kita lihat kecenderungan ini ya, kita dan lebih luas umat kita gitu ya, kegiatan tuh banyak di Natal Paskah ya Romo ya. Jadi boleh dibilang jangan cuma menjadi Katolik yang napas gitu ya, Natal Paskah aja gitu loh baru aktif gitu Romo ya. Jadi sebaiknya tiap hari ya Romo kali ya, itu bukan rekonsiliasi sakramennya, tapi koreksi diri, refleksi, seperti itu ya Romo ya. Betul. Yang dimaksud pertobatan itu tentu saja tidak terjadi hanya di dalam ruang pertobatan, ruang ruang sakramen pengakuan dosa, tetapi terlebih-lebih juga pertobatan sehari-hari, pertobatan harian. Ini yang ingin Tuhan punyai di dalam kehidupan kita, seperti apa yang juga dinyatakan dalam bacaan pertama tentang usaha-usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah dan doa-doa kita, tentang pujian-pujian kita. Dan itu dilaksanakan tidak hanya terkungkung di dalam ruang, misalnya hanya terjadi pertobatan itu kita merasa damai hanya di dalam gereja saja, tetapi juga kita akan selalu merasa damai di dalam setiap kegiatan kita, setiap pertemuan dengan orang-orang yang kita temui, dengan rasa kedamaian yang kita punyai itu, kita mempunyai pertobatan terus-menerus. Tidak hanya di dalam satu tempat dan suatu waktu saja. Itu. Iya Romo, semoga kita dimampukan ya Romo ya. Untuk pertama tadi rendah hati ya Romo. Ya, untuk melakukan kepedulian. Itu pertobatan yang sebenarnya ya Romo ya setiap hari. Romo ada satu benang merah atau kata penutup untuk pertemuan kita? Iya. Apa yang bisa kita dapat dari bacaan-bacaan, kita bisa refleksikan bahwa masa Advent ketika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, harus mampu membawa diri kita untuk memperbarui diri, melakukan pertobatan, dan itu harus dilaksanakan dengan kerendahan hati. Kita melihat bahwa usaha-usaha untuk melakukan pembaruan diri kita lakukan dengan ibadah atau doa-doa, dan itu akan mewujudkan pertumbuhan iman yang baik. Dan pertumbuhan iman yang baik itu akan terwujud tidak hanya di dalam aktivitas rohani kita, tetapi semoga juga akan mewujud pada tindakan iman, yaitu peduli terhadap sesama. Dan kita akan mengetahui ketika kita melakukan pada masa Advent ini adalah kegiatan-kegiatan yang mampu membawa diri kita kepada kedekatan kita dengan Tuhan, bahwa kegiatan-kegiatan itu akan sungguh memberikan kesadaran bagi kita bahwa Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kita. Semoga masa Advent ini adalah masa di mana kita mampu memperbarui diri, dan pembaruan itu akan membawa dampak bagi keselamatan kita. Tuhan hadir memberi keselamatan bagi diri kita dan bagi banyak orang. Amin Romo. Iya. Makasih loh Romo. Terima kasih kembali. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita sudah di penghujung acara dan kita tutup acara kita ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Andang. Silakan Romo. Kita lantunkan pujian kita melalui doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami akan terus memuji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam permenungan kami, atas sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Semoga kami dapat melaksanakan
dengan segala ketulusan hati kami, memperbaharui diri kami, menyiapkan diri kami atas kedatangan Putra-Mu. Tuhan, berkatilah setiap usaha kami, sehingga tidak hanya membawa terang bagi diri kami, tetapi juga terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga terang-Mu terus akan selalu berada di dalam hati kami. Dampingilah kami selalu di dalam memperbaharui diri kami, menyambut persiapan kedatangan Putra-Mu di masa Advent ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik sahabat terkasih, akhir kata Romo Andang dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.